terima kasih. Oh, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu yang kami rasakan. Oh, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita mau menyembah lagi. Haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya hanya Engkau Yesus. Ada kekuatan yang baru bagi setiap kami. Ada kekuatan yang baru. Walau kami melangkah, walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang kami percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia,
tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau datang kepada Tuhan kalau kami sakit. Kami mau datang kepada Tuhan kalau kami mengalami kesesakan. Kiranya ini Tuhan menjadi janji iman kami pada pagi hari ini. Karena Engkaulah sumber kekuatan dan sumber penolong kami, Bapa. Kami percaya kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu, Bapa. Engkaulah yang berkuasa atas setiap kami. Haleluya. kami percaya kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Betapa indahnya hadirat-Mu, betapa mulianya kasih-Mu. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, haleluya.
Pagi ini Tuhan kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi. Kami siap untuk menari lebih lagi bagi Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang berkuasa atas tempat ini pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri ya. Boleh lambaikan tangannya ke samping kanan kiri, katakan selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Haleluya. Kita mau bersama pujikan Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kamilah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Masih semangat? Amin. Ketika saya bilang siapa Tuhan kita? Yesus dahsyat. Amin. Oke, siapa Tuhan kita? Yesus dahsyat. Pakai gerakan tangan dong ya. Siapa Tuhan kita? Yesus dahsyat. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu,
Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Ya, satu lagu selanjutnya yang kita mau nyanyikan ini lagu lama banget ya. Cuman kita percaya bahwa maupun lagu lama, lagu baru ya, tetap Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Haleluya. Hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku,
penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Ya, nggak kerasa ya. Sebentar kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala. Kita mau persiapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Lagi dan lagi Tuhan. Kiranya kami percaya bahwa Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah juru selamat kami. Dan kiranya kami mau percayakan semua beban kami Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku, dan saat badai menerpa, saat badai menerpa, kami tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, Engkaulah kekuatan kami, Bapa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, dan kami tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Katakan bersama, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit
dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati yang rindu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dengan lembut kita katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu pagi hari ini, Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku, dan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, Kaulah Tuhan kekuatan kami, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Biar setiap kami merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih buat segala kasih, pengorbanan Tuhan yang boleh menebus setiap kehidupan kami. Tuhan tidak memperhitungkan dosa kami, tapi oleh karena kasih Tuhan, sehingga hidup kami boleh diselamatkan. Hidup kami boleh ditebus dari setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, sementara kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami. Berikan kami hati seorang murid yang mau dengar-dengaran, bahkan mau taat akan kebenaran firman Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, kami serahkan segenap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang percaya, kami boleh berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, hari-hari ini masih berbicara mengenai
kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Minggu lalu kita beribadah memperingati Paskah. Dan kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, maka minggu-minggu ini adalah minggu-minggu di mana Tuhan menampakkan diri kepada para murid. Itu membuktikan bahwasanya Yesus itu tidak mati untuk selamanya, tetapi Yesus bangkit dari antara orang mati dan Dia menyatakan dirinya. Amin. Ya. Kebangkitan Tuhan Yesus harus menjadi hal yang penting dalam karya keselamatan. Kalau kita berbicara mengenai Injil, maka ada 5 hal yang penting Bapak Ibu di dalam berita Injil. Ya, seringkali saya ulang-ulang di dalam berita Injil. Ada 5 hal yang penting yang harus kita ketahui dalam berita Injil. Apa itu Bapak Ibu? Kelahiran Tuhan Yesus, lalu apa? Kematian Tuhan Yesus, lalu kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kembalinya Tuhan untuk kali yang kedua. 5 hal penting ini adalah pokok dari berita Injil yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Termasuk di dalamnya adalah berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ini hal yang penting. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Oleh sebab itu judul firman Tuhan pada pagi hari ini, sebab Yesus hidup, kita juga hidup. Sebab Yesus hidup, kita juga hidup. Kita akan belajar di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai yang ke-22. Ya, Bapak Ibu nanti bisa perhatikan, baca di rumah satu pasal ini. 1 Korintus 15 ini nanti Bapak Ibu bisa pelajari di rumah. Ini berbicara mengenai kebangkitan Kristus. Pasal ini berbicara mengenai kebangkitan Kristus, dan perikop selanjutnya itu berbicara tentang kebangkitan kita, bahkan juga berbicara tentang kebangkitan tubuh, yaitu setelah nanti Tuhan Yesus datang, kita mengalami kebangkitan tubuh, seperti firman Tuhan yang kita dengar minggu lalu, Bapak Ibu. Ya. Tapi kita akan baca beberapa ayat yang saya cuplik-cuplik ya pada pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai yang ke-22. 23. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ya. Kebangkitan Kristus menjadi hal yang penting dalam karya keselamatan. Sebab tanpa kebangkitan Kristus, maka iman kita menjadi sia-sia atau tidak berarti, Bapak Ibu. Seperti firman Tuhan dikatakan di dalam ayat 14 dikatakan begini. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi bukan hanya berbicara mengenai kematian Tuhan Yesus. Ya, sekali saya katakan, iman kekristenan itu bukan hanya berbicara tentang kematian, tetapi iman akan berita Injil itu juga harus mempercayai bahwasanya Yesus telah bangkit daripada orang mati, dari antara orang mati. Ini hal penting. Iman kita itu harus utuh, Bapak Ibu. Tidak boleh sepotong-sepotong, tapi harus utuh. Kita mempercayai Yesus yang telah mati di atas kayu salib menebus dosa kita, kita pun harus mempercayai
bahwasanya Yesus juga telah bangkit dari antara orang mati. Dan itu membuktikan bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Jadi iman kekristenan kita tidak boleh berhenti hanya pada kematian Kristus. Tetapi kita juga harus terus melangkah supaya setiap umat Tuhan juga mengalami kuasa kebangkitan dalam Kristus. Karena tidak sedikit anak-anak Tuhan, orang-orang percaya hanya berhenti kematian Yesus, dia mati di atas kayu salib menebus dosaku. Sudah selesai. Tapi tidak mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Jadi iman percaya kita itu tidak boleh sepotong. Kita harus punya iman itu yang utuh. Kalau kita mempercayai Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, maka kita pun harus hidup di dalam kuasa kebangkitan yang sudah Tuhan nyatakan melalui kebangkitannya pada hari ketiga. Amin. Sebab itu Bapak Ibu, kita menjadi umat-umat Kristen harus juga mengalami kuasa kebangkitan dalam Kristus. Perhatikan Roma 6 ayat 4 sampai 5 Bapak Ibu, dikatakan begini. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Nah, seringkali orang merasa sudah cukup, aku sudah dibaptis, udah. Itu stop sampai kematian Bapak Ibu. Karena dikatakan dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Seharusnya dalam kehidupan kita tidak hanya sampai mengalami ini saja, tetapi kita harus terus supaya, baca sama-sama, 2, 3. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita baca selanjutnya. Sebab jika kita tidak menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan Dia. Jadi tidak hanya sekedar sampai kematian Yesus, tapi anak-anak Tuhan harus mengalami yang namanya kebangkitan Bapak Ibu. Dan ini yang dilupakan oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Dan kebangkitan itu berbicara mengenai apa? Hidup yang baru. Banyak orang sudah dibaptis tapi hidupnya masih hidup yang lama. Banyak orang percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib, tapi pola hidupnya, cara hidupnya tetap cara hidup yang lama. Padahal Bapak Ibu dikatakan sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga siapa? Kita, saya akan hidup dalam hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru harus kita kenakan. Jadi kalau kita ini saudara tidak mengalami hidup yang baru, maka iman percaya kita itu tidak utuh. Karena dikatakan kita bukan hanya mengalami kematian Tuhan Yesus, tapi anak-anak Tuhan harus mengalami apa? Kebangkitan Kristus. Amin.
Dan apa itu kebangkitan Kristus? Yaitu mengenakan manusia yang baru. Bukan lagi hidup dengan cara yang lama. Ini berbicara kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus. Kita yang sudah percaya Yesus mati menebus dosa kita, kita pun harus mengalami kebangkitan Kristus, yaitu dengan hidup baru, Bapak Ibu. Dan kalau kita tidak mengalami kebangkitan Kristus, Paulus ngomong, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah apa? Kepercayaanmu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus hidup kita. Tapi kalau kita tidak mengenakan manusia baru di dalam kehidupan kita, maka karya Yesus itu menjadi sia-sia kita. Kalau kita ini sudah menerima Yesus yang mati di atas kayu salib penebusan Kristus, tapi hidup kita dengan masih pola yang lama, hidup yang masih suka di dosa, hidup yang masih suka membentak terhadap Tuhan, hidup yang tidak mau bersekutu dengan Tuhan, maka firman Tuhan berkata sia-sia. Bahkan Tuhan berkata gini, lebih baik kamu tidak ngerti, tidak pernah mengenal kebenaran. Karena tanggungan orang yang percaya tapi hidupnya tidak mau mengenakan manusia baru. Wah, saudara, kita ini orang-orang yang paling malang, kata Paulus. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, kita yang sudah menerima Yesus, kita yang dibaptis di dalam kematiannya, kita pun harus mengalami kebangkitan. Amin. Karena kalau tidak mengalami kebangkitan di dalam Kristus, ya sia-sia anugerah. Kita diselamatkan, tapi masih hidup dengan pola yang lama. Hidup masih suka di dalam dosa. Hidup yang masih suka di dalam kegelapan. Ya itu akan menjadi sia-sia untuk kita. Tapi karya Yesus tidak sia-sia. Amin. Hidup baru itu bagaimana Bapak Ibu? Hidup baru itu ini. Kalau kita ini sudah ditebus dan kita mengalami kebangkitan, maka kita mau bersekutu di dalam Kristus. Untuk kita mengenakan manusia baru, kita sudah ditebus, kita harus mau mengenakan manusia baru dan kita harus mau bersekutu. Perhatikan ayat tadi Bapak Ibu di dalam 1 Korintus 22. Karena sama seperti orang mati dalam persekutuan dengan Adam, artinya dosa. Adam berdosa sehingga seluruh manusia berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula apa? Semua orang akan dihidupkan kembali dalam apa? Persekutuan dengan Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan, kita tidak mau hidup di dalam persekutuan, maka sia-sia keselamatan yang dianugerahkan di dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita masih hidup di dalam kehidupan dunia, suka hal-hal dunia, maka sia-sia. Anugerah Tuhan, salib Tuhan tidak sia-sia. Tapi anugerah yang diberikan itu loh.
di dalam hidup kita. Kita ini menyia-nyiakan. Kenapa? Karena tidak mau dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dengan apa? Hidup yang baru. Hidup yang baru apa? Mau bersekutu, Bapak Ibu. Sebab tanpa persekutuan dengan Kristus, kita tidak akan mengalami kuasa kebangkitan. Sehingga hidup kita tidak akan berubah. Banyak orang Kristen hidupnya tidak berubah. Dulu banyak masalah, sekarang semakin banyak masalah. Hidupnya dulu gelap, sekarang makin gelap. Kenapa? Karena tidak mengalami kebangkitan. Dia cuma berhenti pada kematian. Padahal Tuhan ingin kita juga mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Paulus berkata di dalam Filipi 3:10, Bapak Ibu, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa apa? Kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Maka di mana aku menjadi apa? Serupa dengan Dia. Banyak anak-anak Tuhan tidak menjadi serupa dengan Tuhan. Kenapa? Karena tidak mau bersekutu. Tidak mau membangun persekutuan dengan Tuhan. Aku udah percaya Yesus mati di atas kayu salib menyelamatkan hidupku. Udah, hidupnya ya tetap sama. Sehingga tahunan puluhan tahun jadi orang Kristen ya tidak ada perubahan. Tidak ada sesuatu yang nampak Kristus di dalam hidup kita. Karena kita tidak mau mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita pelajari arti bahasa aslinya persekutuan, Bapak Ibu, persekutuan itu bahasa asli yang dipakai adalah koinonia. Koinonia ini artinya adalah fellowship, hubungan khusus. Hubungan siapa? Antara kita orang yang diselamatkan dengan penyelamat kita, yaitu Kristus. Fellowship itu adalah hubungan khusus. Tidak semua bisa berhubungan dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena untuk berhubungan dengan Tuhan Yesus dia harus percaya, amin, bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roma 10 ayat 10. Dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku. Sehingga dia baru bisa mengalami hubungan khusus. Kita ini sudah diberikan jalan untuk bisa berhubungan khusus, fellowship antara Tuhan dengan kita. Bahkan tabir itu sudah dikoyakkan sehingga tidak ada batasan antara orang percaya dengan Tuhan. Kita memanggil pun sudah seperti anak dan bapak. Benar enggak? Saudara dengan anakmu punya hubungan khusus. Tapi orang lain walaupun manggil kamu bapak, kalau dia bukan anakmu, dia enggak punya hubungan khusus. Walaupun dia memanggil saudara namanya, memanggil ya siapa yang kecil? Dimas manggil saya Pak Dedi, bisa. Harvan manggil saya Pak Dedi, bisa enggak? Bisa. Tapi hubungan khususnya siapa? Saya dan anak saya. Itulah fellowship, Bapak Ibu. Persekutuan itu hubungan. Lalu juga komunion, kumpulan. Maka Tuhan berkata gini, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di situ. Amin. Hari ini kita berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ada komunion, persekutuan dalam diri orang percaya.
Tapi kalau kita ini tidak mau berkumpul dengan orang percaya, lebih suka kumpul dengan orang-orang dunia, maka kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Orang yang mengalami kebangkitan, dia akan suka akan persekutuan. Jadi kalau orang tidak suka bersekutu, wah ini adalah tanda-tanda. Fellowship juga berarti apa? Communication. Apa itu komunikasi, Bapak Ibu? Komunikasi. Kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, kita menjadi orang percaya. Tapi kita tidak pernah menjalin komunikasi dengan Tuhan. Tapi mintanya mujizat Tuhan, benar enggak? Tidak pernah menjalin komunikasi dengan penyelamat kita. Tapi mintanya hidup diberkati. Hidup lepas dari masalah, persoalan. Tapi kita ini tidak pernah bersekutu, menjalin komunikasi. Tidak pernah mendistribusikan. Mintanya apa? Maunya apa? Dituruti, benar enggak? Tapi pernah enggak kita ini mendistribusikan hidup kita kepada Tuhan? Menyalurkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita itu seringkali maunya apa? Minta, Tuhan tolong aku Tuhan. Benar? Sehingga tidak sedikit orang percaya, orang Kristen datang kepada Tuhan kalau ada masalah baru. Tuhan tolonglah saya, benar enggak? Tuhan berkatilah saya. Mintanya Tuhan distribusikan dong kelimpahan, distribusikan dong berkat-Mu. Tapi kita pernah enggak mendistribusikan, memberikan, menyalurkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan tidak minta hartamu, Tuhan tidak minta kekayaanmu, tapi Tuhan minta hatimu. Amin. Ketika kau menyembah, sembahlah, distribusikan penyembahanmu, pujianmu kepada Tuhan dengan yang terbaik, Bapak Ibu. Karena pujian itu bukan nyanyian. Bukan masalah saudara bisa bernyanyi, enggak. Tapi pujian itu bagaimana saudara mendistribusikan hatimu itu dengan ucapan, dengan nyanyian. Bagaimana saudara mendistribusikan penyembahanmu kepada Tuhan. Bukan sekedar saudara menyembah, ya pokok iso nyanyi, asal buka mulut. Enggak. Banyak orang itu mau distribusinya Tuhan, tapi tidak ada kontribusi. Ya nih, saudara. Apalagi ini menceritakan, menyampaikan, communicate, menyampaikan sebuah penyampaian isi hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang pasangan, kalau suamimu atau istrimu ngomong, halo sayang, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Saya tanya ibu-ibu, seneng atau enggak? Seneng. Bener enggak? Itu sebuah penyampaian hati. Menceritakan hatimu kepada Tuhan. Bukan hanya menceritakan persoalan, tapi menceritakan hatimu kepada Tuhan. Itu persekutuan, Bapak Ibu. Koinonia. Tapi seringkali kita salah memaknai persekutuan. Kita salah di dalam persekutu, sehingga kita salah orientasi. Perhatikan. Tanpa persekutuan dengan Kristus,
dengan benar, maka kehidupan orang percaya kehilangan orientasi yang benar dalam iman percayanya. Banyak orang hanya beribadah itu mencari sesuatu untuk dirinya. Tidak membawa sesuatu untuk Tuhan. Selalu untuk dirinya. Benar? Contoh, hari-hari ini. Orang beribadah cari tempat yang nyaman. Benar? Orang beribadah cari pembicara yang menyenangkan. Wah, itu pembicaranya lucu. Wah, seneng aku. Wah, itu pembicaranya berbicara tentang berkat. Wah, seneng aku. Wah, itu hanya AC-nya dingin, sound systemnya bagus. Wah, seneng aku. Untuk dirinya. Tidak sedikit dua orang datang mencari Tuhan untuk apa? Berkatnya, kesembuhannya. Sehingga orientasinya salah. Paulus itu menegur Bapak Ibu. Nanti makanya baca 1 Korintus 15 ini. Paulus itu menegur begini. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, perhatikan ini. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Tanda tanya. Apa? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Paulus ngomong gini, mari kita makan dan minum sebab besok kita mati. Orientasinya apa? Makan dan minum. Jadi kalau nggak ada kebangkitan, wah kita makan minum saja kan besok mati, kata Paulus. Kalau orang itu tidak punya orientasi yang benar di dalam Tuhan untuk mengalami kebangkitan di dalam Tuhan, orientasinya cuma mendapat berkat dari Tuhan. Benar atau benar? Orientasinya ikut Tuhan supaya hidupnya diberkati. Orientasinya ikut Tuhan supaya dia mengalami kesembuhan. Bukan orientasinya untuk kutu dengan Tuhan. Tapi orientasinya adalah supaya memperoleh berkat. Dan ini yang menjebak Bapak Ibu. Banyak anak-anak Tuhan hidupnya hanya didasarkan pada mencari berkat. Padahal Tuhan berkata begini, carilah kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu apa? Ditambahkan. Banyak orang percaya orientasinya bukan mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, tapi mencari yang ditambahkan tadi. Tidak sedikit orang cuma cari yang ditambahkan, Bapak Ibu. Padahal Tuhan berkata, carilah kerajaannya dan kebenarannya. Sehingga di dalam Kolose 3, saudara, ayat 1 dan 2. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, bukan yang di. Jadi kalau orang itu cuma sampai kematian Tuhan Yesus, aku udah selamatkan, aku mau diberkati, ya. Ya ini orientasinya. Tapi kalau orang mengalami kematian Tuhan Yesus, mau mengalami kebangkitan, hidup baru, orientasinya bukan dari berkat, ikut Tuhan Yesus. Bukan hanya ditolong Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tapi orientasi hidup orang percaya adalah bersekutu dengan Tuhan. Amin. Orientasinya harus mau hidup bersekutu dengan Tuhan. Hari-hari saudara dan saya harus mau hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Coba kalau ibadah KKR kesembuhan, rame enggak?
Rame enggak? Rame. Kalau pendetanya punya kesembuhan, rame enggak? Rame. Tapi kalau diajar, rame enggak? Tidur Bapak Ibu. Orang enggak suka pengajaran. Dia suka ya, oh sembuhan, aku disembuhkan, wah spektakuler. 10 orang kusta, berapa yang kembali? Berapa yang kembali? 1. Karena bukan hanya kesembuhan yang penting dalam hidupnya, tapi Kristus yang menyembuhkan, itu yang lebih penting Bapak Ibu. Tapi 9 orang ini, setelah dia sembuh, dia pergi, lupa sama yang menyembuhkan. Dan banyak orang Kristen pun seperti ini. Bersekutu hanya untuk cari berkatnya, cari pertolongannya, cari kesembuhannya, cari mujizatnya. Tapi ketika dia ditolong, ngilang Bapak Ibu. Itu orang-orang Kristen yang hanya sampai kematian, tidak sampai kebangkitan. Padahal kita ini harus mengalami kematian dan mengalami apa? Kebangkitan. Oleh sebab itu, kalau kita ini orang-orang yang sudah ditebus, ayo alami persekutuan dengan Tuhan Bapak Ibu. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan hari-hari. Tidak hanya hari Minggu bersekutu, setelah itu Senin sampai Sabtu. Hari-hari harus hidup kita itu bersekutu dengan Tuhan. Mengalami persekutuan dengan, mengenakan hidup yang baru. Jangan lagi kita tetap hidup di dalam hidup yang lama. Kita ini mau percaya diselamatkan, tapi tidak mau tanggalkan hidup lama. Maunya diselamatkan, aku tetap ini. Terus masuk surga. Maunya kita diselamatkan, hidupnya tetap sama, modelnya tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hidup diberkati kelimpahan, tidak ada masalah, melebu swarga. Itu mau nih kita. Padahal Tuhan, kita ini bukan hanya mengalami kematian, harus mengalami kebangkitan. Hidup kita ini bukan hidup yang lama, tapi hidup yang baru. Yang mau bersekutu dengan Tuhan. Jadi kalau orang itu susah diajak bersekutu, itu berarti orang yang susah diajak masuk. Hidup baru, hidup bersekutu dengan Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu yang kita bisa pelajari dari kebangkitan Tuhan Yesus. Hal yang kedua adalah mau menabur tubuh alamiah atau jasmania. Jadi kita yang sudah diselamatkan ini, kita yang beroleh hidup baru ini, kita harus mau menabur hidup kita ini, saudara. Sebab itu Roma 12 ayat yang kedua dikatakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, terus kudus, lalu berkenan. Itu hidup baru. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan apa? Yang hidup, kudus. Jadi kalau orang itu mengalami kuasa kebangkitan, maka dia hidupnya cenderung hidup kudus, bukan hidup dosa. Hukum tabur tua itu berbicara begini Bapak Ibu, siapa menabur pasti menuai. Tanpa menabur tidak menuai. Ini bukan hanya berbicara tentang uang saja atau harta saja.
tapi hidupmu. Apa yang kamu tabur di dunia, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik itu yang baik dan buruk, kata firman. Begitu juga dengan hidup kita. 2 Korintus 9 ayat 6 dia. Orang yang menabur sedikit menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak menuai banyak. Itu hukum tabur tuai. Dan begitu juga dengan tubuh kita. Kita kembali ke 1 Korintus 15 ayat 40 dan 44. Dikatakan begini, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kapan tubuh surgawi kita terima, Ibu? Kapan? Nanti, setelah Tuhan Yesus datang ke dunia. Dikatakan di dalam Tesalonik, yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan. Dengan apa? Tubuh kemuliaan. Jadi tuh ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Kemuliaannya berbeda. Baca sama-sama. 2, 3. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan, dia mau menabur tubuhnya. Untuk apa? Untuk bisa menerima kemuliaan tubuh surgawinya nanti. Tapi masalahnya banyak orang Kristen sudah terima Yesus, nggak mau menabur tubuh alamiahnya. Tubuhnya ini masih untuk kesenangan dunia, nggak mau ditaburkan untuk menerima tubuh surgawi. Sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan, orang Kristen merusak tubuhnya. Kalau tubuhmu tidak kau persembahkan untuk Tuhan, bagaimana kita ini bisa menerima tubuh rohani, tubuh surgawi? Makanya anak-anak Tuhan kenapa tidak boleh merokok, tidak boleh minum minuman keras? Ya karena itu merusak. Mohon maaf. Tapi ini kebenarannya. Kamu aja merusak tubuhmu yang Tuhan berikan. Engkau mengharap tubuh surgawi. Saya mau katakan bertobat di dalam nama Yesus. Karena tidak ada hukumnya, kalau tidak menabur, ya tidak menuai. Siapa menabur tubuhnya hari-hari ini, dia akan menerima tubuhnya di dalam kemuliaan Bapak Ibu. Kebenaran itu seringkali memang di telinga kita, tapi itu baik untuk kehidupan rohani kita Bapak Ibu. Yang ditaburkan itu tubuh alamiah. Jadi kalau orang mengalami kebangkitan Tuhan, dia mau menyerahkan tubuhnya ini untuk hal-hal yang kudus, hal-hal yang baik. Kalau terima Yesus tapi hidupnya dalam perzinahan, saya mengatakan, tubuhmu kau pergunakan untuk berzina. Lalu kamu mau masuk surga? Tidak bisa Bapak Ibu. Yang ditaburkan itu tubuh alamiah. Jadi kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, persembahkan tubuhmu.
supaya kamu menerima kemuliaan, kemuliaan tubuh surgawi itu, Bapak Ibu. Untuk mendapat tubuh rohania, maka kita harus mau menabur tubuh jasmania, karena tubuh ini adalah benih. Jadi di dalam Kristus kita yang sudah menerima keselamatan, tabur tubuhmu untuk apa? Untuk benih. 1 Korintus 15 ayat 38. Nanti baca ya. 1 Korintus 15 itu. Itu luar biasa tentang kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 38. Baca 2-3. Tetapi Allah memberikan kepadanya sesuatu apa? Tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri, benih. Jadi kita ini, Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, menguduskan hidup kita, roh kita dikuduskan. Tuhan ingin, ayo tubuhmu persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Tabur tubuhmu sebagai benih, supaya nanti waktu kebangkitan kamu menerima tubuh surgawi. Jadi memahami keselamatan itu harus utuh, Bapak Ibu. Tapi kalau kita itu tidak mau mempersembahkan tubuh kita untuk benih yang mati, ya tidak ada tuaian, tidak ada kemuliaan. Oleh sebab itu, orang yang lahir baru, orang yang mengalami kebangkitan, dia harus lahir baru, hidup baru. Jangan percaya Yesus, hidup lama, cara lama, lalu mau masuk surga. Aku udah dibaptis, tapi hidup kita berubah. Tuhan itu tidak membayar untuk kekudusan tubuh kita. Kita yang harus bayar, Bapak Ibu. Dengan cara hidup yang baru. Kemuliaan tubuh surgawi kita tergantung apa? Taburan tubuh jasmani kita. Tadi, siapa menabur sedikit menuai, siapa menabur banyak menuai banyak. Siapa mau tabur tubuhnya hari-hari ini untuk hidup taat akan kebenaran, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, itu menentukan kemuliaan kita nantinya. Baca ini. 1 Korintus 15, 41-43. Kemuliaan apa? Matahari lain dari kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda kemuliaan bintang yang lain. Jadi kemuliaan nanti tubuh kemuliaan itu kemuliaannya beda-beda. Tergantung taburanmu saat ini, Bapak Ibu. Kalau engkau tidak mau menabur hidupmu, tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan, ya tidak akan dapat kemuliaan. Ya, khotbah hari ini agak medeni didik ya. Tapi tidak apa-apa, supaya kita dapat kemuliaan, Bapak Ibu. Lebih baik makan pahit hari ini daripada pahitnya setelah kematian. Repot. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dengarkan, kemuliaan matahari beda dengan kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan beda dengan bintang. Bintang yang satu dengan yang lain beda. Jadi kalau kita mau hidup kita mengalami kemuliaan, terima kemuliaan bulan, matahari, tabur hidupmu hari ini. Amin.
dari hal-hal yang tidak berguna. Bertobat dari hal-hal yang merusak tubuh. Jadi hidup kita itu harus kita tabur hari ini. Oleh sebab itu Tuhan ngomong gini, persembahkanlah tubuhmu hari ini itu sebagai biji, benih. Supaya kamu nanti waktu Tuhan datang, kamu terima kemuliaan. Tabur waktumu hari ini untuk bersekutu. Supaya nanti kamu mengalami kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Yang tidak menabur, tidak menuai. Yang menabur sedikit, ya menuai sedikit. Kemuliaannya kecil. Ayat 42. Demikian pula halnya dengan apa? Dengan apa? Kebangkitan orang mati. Ayat 42. Ditabur dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam tabur tubuhmu. Lebih baik kamu merasa tersiksa karena kamu nabur tubuhmu hari ini. Tapi nanti kamu terima kemuliaan Bapak Ibu. Amin. Kita lebih baik tidak mau nyuri, tidak mau korupsi, tidak dihina, tidak apa-apa. Kita ditabur di dalam kehinaan, tapi dibangkitkan di dalam kemuliaan. Kita mungkin tidak sama dengan dunia. Orang dunia bisa berhasil mungkin karena berkompromi dengan dunia. Tapi hari ini mungkin kita hidup di dalam kehinaan, hidup di dalam pas-pasan. Tapi kita hidup di dalam kebenaran, maka kemuliaan kita akan kita terima Bapak Ibu. Jadi orang yang dibangkitkan itu pasti akan berpusat kepada tempat di mana. Coba dibukakan tolong supaya jelas. Kolose 3 ayat 1 dan 2 Mbak. Ini firman doa malam. Ya. Ini firman malam kemarin. Coba dibukakan. Kolose 3. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu, kalau nih. Jadi kalau itu gimana? Ya kalau kamu tuh artinya apa? Ya kalau kamu melakukan. Itu ya. Jadi karena kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus. Jadi kalau orang itu dibangkitkan bersama dengan Kristus, orang itu harusnya ini mencari apa? Perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kalau kamu itu dibangkitkan, kamu pasti cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Bukan mencari perkara yang di bumi, yang ditinggalkan orang. Jadi kalau orang itu hanya fokusnya kepada dunia, dia belum mengalami kebangkitan. Dan Paulus berkata, itu sia-sia. Lanjut ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu orang-orang yang sudah dibangkitkan. Kalau kamu dibangkitkan, kamu pasti cari perkara yang di atas. Kembali ke slide. Jadi kalau orang tidak suka perkara yang di atas, perkara rohani, dia tidak mengalami kebangkitan.
Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, jangan darah dan daging. Orang-orang yang mengalami kebangkitan Kristus, ia tidak berpusat kepada daging dan darah. Darah dan daging, firman Tuhan berkata, tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Perhatikan ini ya, darah dan daging, darah kita, saudara kalau kehabisan darah bisa mati. Nyawa itu firman Tuhan berkata, darah itu nyawa. Kalau orang kehilangan darah, dia bisa mati. Organnya berhenti. Lah di kerajaan surga udah tidak ada darah. Sehingga orang tidak akan mati. Dagingnya bukan daging ini, tapi kemuliaan, tubuh kemuliaan. Sehingga Tuhan ngomong, daging dan darah tidak ada tempat dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 15 ayat 50, 2, 3. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak. Jadi daging dan darah tidak ada. Tubuh kemuliaan, sehingga firman Tuhan berkata, di surga tidak ada kawin mengawinkan. Tidak ada lagi seneng cinta lanang wetok untuk, tidak ada. Di surga itu tidak ada kawin mengawinkan Bapak Ibu. Semuanya hidup dalam damai. Teman apa? Sepeharis. Jadi kita menjadi teman semua. Darah itu berbicara kehidupan, nyawa. Daging itu berbicara kebutuhan, keinginan. Ya, benar enggak? Perlu daging ini berbicara kebutuhan. Tapi kalau darah itu berbicara kehidupan. Orang yang dibangkitkan harus mengetahui ini. Filipi 3 ayat 18-19. Karena seperti telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil apa? Menangis Paulus. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Berbicara seteru salib Kristus itu bukan orang di luar Tuhan loh. Tapi orang di dalam Tuhan. Banyak orang yang hidup sebagai seteru Kristus, salib Kristus. Kenapa? Ini. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, daging. Daging. Sehingga Tuhan ngomong, orang sing Tuhannya ini perut, cari. Wah. Dunia, was. Nggak. Ambil pusing bagaimana caranya, entah menipu, entah. Wah pokoknya aku untung. Wah ini. Tuhan mereka ialah perut. Wes kerja korupsi enggak apa-apa, sidik-sidik. Kan korupsiku didik cuma ratusan ribu. Wah. Dosanya sama dengan miliaran? Sama enggak? Lebih baik miliaran Pak. Enggak lebih baik enggak korupsi. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Ini karena apa? Karena hidupnya tidak hidup baru. Hidupnya tetap di dalam dosa. Hidupnya tetap di dalam aib dosa. Pikiran mereka apa? Semata-mata tertuju kepada apa? Perkara dunia. Beda dengan Kolose 3 ayat
satu tadi, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Tapi kalau orang cuma mengalami kematian, tidak mau mengalami kebangkitan, fokus hidupnya tetap ini, mencari perkara-perkara duniawi, bukan mencari di mana Kristus ada. Fokus pengharapan dan iman orang percaya seharusnya hanya tertuju kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 21, 2, 3. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, apa? Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Orang yang dibangkitkan, dia akan tertuju, aku mau kemuliaan itu. Sehingga dia mau nabur benih tubuhnya. Tidak lagi tubuhnya digunakan untuk hal-hal dosa, tapi dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara mau dimuliakan? Mau. Tabur hidup kita. Jadi kematian tanpa kebangkitan, Paulus berkata apa? Sia-sia. Paulus ngomong tadi tak? Sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia pengharapanmu, sia-sia kepercayaanmu. Begitu juga dengan kita. Kalau kita percaya Yesus sudah mati menebus dosa kita, tapi hidup kita tidak mau hidup baru, maka sia-sialah pengorbanan Tuhan dalam hidupmu yang tidak menyelamatkan hidup kita. Oleh sebab itu, orang yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang, iya, kan firman Tuhan ngomong. Jadi kalau kita tidak mau ciptaan baru, seperti kata Paulus, sia-sia. Jangan sampai loh Bapak Ibu sia-sia. Amin. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Ayo mulai hidup baru, tanggalkan hidup yang lama. Kalau suka bohong, udah ayo belajar untuk terus tidak lagi bohong. Jangan merusak tubuhmu. Supaya engkau menerima tubuh kemuliaan. Pak Angel, coba belajar semaksimal mungkin. Amin. Hari ini belajar coba, besok coba, sampai berhasil. Jangan kita bawa tubuh kita kepada dosa. Jangan hidup dalam perzinahan lalu mimpinya surga. Tapi saudara, hidup dalam kenajisan mimpinya surga. Orang yang begitu saya katakan itu melecehkan pengorbanan Tuhan Yesus. Orang yang berbuat dosa tapi yakin dirinya selamat karena pengorbanan Tuhan Yesus, itu melecehkan pengorbanan Tuhan Yesus. Karena Tuhan berkata, tidak ada seorang pun dapat bertemu dengan Bapa tanpa kekudusan. Amin Bapak Ibu. Ya. Kesimpulannya, kebangkitan Kristus menjadi pengharapan bagi kita orang percaya untuk mengalami kuasa apa? Kebangkitan. Kenakan manusia baru agar kita dibangkitkan dalam kemuliaannya. Ayo belajar hidup mempersembahkan tubuh kita ini untuk Tuhan. Amin. Kita yang sudah dibaptis dalam kematiannya, kita juga harus bangkit dalam hidup yang baru.
Yang lama harus ditinggalkan karena kita ciptaan yang baru. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan, amin. Nggak ada yang kita bisa banggakan, semua karena anugerah Tuhan. Pengorbanan Tuhan itu cukup buat kita, nggak ada yang perlu kita tambahkan. Tapi jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan dengan hidup di dalam dosa. Kita harus mulai melangkah keluar dari dosa, amin. Kita harus mulai tinggalkan cara hidup yang lama. Kita yang mungkin selama ini kurang mau bersekutu dengan Tuhan. Hari-hari kita gunakan untuk kita. Kita nggak cari Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara harus cari Tuhan. Bersekutu dengan penyelamat. Bukan hanya ketika kita perlu, tapi memang hati kita merindu kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan ini. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta Tuhan di hidupku. Haleluya. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun, Tiada satu pun ya Tuhan, dapat ku banggakan. semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup Karena anugerah-Mu. Amin. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin
bimbing jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup Di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia berkata, Eli Eli lama sabatani. Artinya, Bapa, mengapa Engkau tinggalkan aku? Saudara mengerti makna perkataan Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus berkata, Dia tidak bisa hidup tanpa kehadiran Bapa. Sebab waktu Tuhan Yesus menanggung dosa di atas kayu salib, Bapa tidak mau berurusan dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sedang menanggung dosa, Bapa tidak mau berurusan. Tuhan Yesus merasa ditinggalkan, sehingga Dia berteriak, Eli Eli lama sabatani. Bapa, mengapa Engkau tinggalkan aku? Karena bagi Tuhan Yesus, keterpisahan dengan Bapa, walaupun hanya sedikit waktu, hanya sebentar, bagi Yesus itu sangat-sangat membuat hatinya tidak tahan, Bapak Ibu. Sehingga ungkapan Eli Eli lama sabatani itu keluar dari mulut Tuhan Yesus. Begitu juga dengan hidup kita. Kita orang yang sudah diselamatkan, kita tidak bisa hidup di luar kasih Tuhan. Kita tidak bisa hidup di luar kasih Tuhan. Kita perlu kasih Tuhan hari-hari yang kita jalani. Kita perlu Tuhan memegang tangan kita, supaya kita tidak terhilang dari hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dan saya perlu bersekutu di dalam Tuhan, supaya kita dipegang kuat oleh Tuhan. Kalau Tuhan Yesus saja tidak mampu berpisah dengan Bapa, apalagi kita seharusnya tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu, waktu Tuhan itu tidak lama lagi. Upah itu menunggu. Taburlah hidup kita hari-hari ini di dalam kekudusan, supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita pujikan ref lagu ini. Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku,
hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya minta dengan hormat Bapak Domo maju ke depan untuk berdoa. Bapak Domo. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang Maha Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa kehidupan kami di hadirat Engkau. Kami mengucap syukur, terima kasih Engkau yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang maha mulia. Firman-Mu yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya, yang masih Engkau berikan waktu dan kesempatan untuk hidup di atas dunia ini Tuhan. Kebenaran firman-Mu tentang kebangkitan Yesus sebagai Allah Tuhan Juru Selamat kami telah nyata untuk memberkati kehidupan kami semuanya, membawa kehidupan kami dari pikiran-pikiran duniawi menjadi orang-orang yang percaya, yang sungguh Tuhan memiliki kehidupan yang telah Tuhan bawa di dalam kerohanian, yang mengenal nama Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan akan membangkitkan iman percaya kami, untuk kami semakin semangat di dalam kami mengikut percaya kepada Engkau. Terlebih Tuhan, pakailah kehidupan kami menjadi alat-alat-Mu yang berguna bagi Engkau. Selagi kami masih kuat Tuhan, mari pakailah hidup kami supaya menjadi berkat kepada sesama kami. Tuhan, kemuliaan-Mu yang senantiasa kami rindukan di dalam sepanjang kehidupan ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari Engkau ajarkan kami senantiasa boleh menghitung-hitung hari yang masih ada ini Tuhan dalam hidup ini, untuk kami memperoleh hidup yang bijaksana di dalam Tuhan, untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga Tuhan. Dengan kami banyak berdoa kepada Engkau, karena kedatangan-Mu tiada lama lagi Tuhan. Sungguh tanda-tanda telah Engkau nyatakan. Amin. Di depan mata kami masing-masing Tuhan, dengan adanya banyak berbagai masalah-masalah. Oh Tuhan, bencana-bencana dan musibah-musibah alam yang ada ini Tuhan, membuktikan bahwa dunia ini sudah dekat kebinasaannya. Tuhan, kedatangan-Mu sungguh sudah dekat. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan
Ajarkan kami selalu tetap tekun di dalam doa untuk berjaga-jaga Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini akan selalu kami pegang teguh di dalam iman percaya kami. Merupakan suatu tongkat kekuatan di dalam perjalanan hidup kami di atas dunia. Supaya satu saat Tuhan, kalau Engkau berkenan kepada kami, kami boleh berjumpa dengan Engkau di dalam kemuliaan-Mu dalam surga. Terima kasih, firman-Mu menghantar kepada perjalanan hidup kami untuk kami lebih setia dan taat di dalam kami berbakti dan melayani Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, namun kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan selalu memperingatkan kepada kami. Nama-Mu yang terukir dalam hati kami, selalu kami tetap senantiasa memuliakan nama Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih. Inilah Tuhan seru doa dan ucapan syukur kami atas kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kepada kami semuanya. Terima kasih semuanya kami peralaskan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk hari ini. Selamat datang, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat kembali beribadah di GPT Maranatha Ponorogo. Pengumuman yang pertama, minggu depan kita akan bertemu kembali di ibadah raya yang akan dimulai pukul 8 pagi. Karena minggu depan adalah minggu pertama, otomatis disertai dengan perjamuan suci. Selanjutnya akan ada sekolah minggu bertempat di aula belakang gereja, dimulai setelah praise and worship selesai, bertempat di belakang gereja. Selanjutnya worship night, doa malam, setiap hari Kamis pukul 6, bertempat di aula GPT Maranatha Ponorogo. Dan juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di mesbah pagi hari Rabu dan Sabtu, dimulai pukul 4:30 hingga 5:15 di tempat ini. Laporan persembahan 17 April 2022, persepuluhan sebesar 1.183.000, kolekte sebesar 64.000, dan kas kasih sebesar 20.000. Ya, sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Hari Selasa Bapak Ibu, saya tambahi pengumuman, kita ada doa untuk bangsa dan kota pukul 18. Ya, kita sudah memulai dengan para Tuhan di Ponorogo, sudah sekitar 3 bulan, setiap sebulan 2 kali, minggu kedua dan keempat, itu kita ada doa untuk bangsa dan negara. Kalau Bapak Ibu punya waktu untuk bersama-sama berdoa bagi bangsa dan kota, kami undang untuk hadir di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan bersama menutup ibadah pada pagi hari ini. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu padaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Selamanya kasih-Mu terindah, selamanya kasih-Mu terindah, selamanya. Di akhir ibadah ini kami berdoa buat bangsa, negara kami Tuhan. Biar tangan-Mu yang kuat tetap menopang kehidupan bangsa negara kami. Dengan malaikat Tuhan menjagai bangsa ini. Supaya tetap dalam persatuan, kesatuan. Dijauhkan dari segala perpecahan. Tuhan, kami minta anugerah Tuhan menjagai bangsa ini. Supaya bangsa ini pun dipulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai para pemimpin dengan hikmat Tuhan membawa bangsa ini terlepas dari
segala macam Tuhan masalah, persoalan, pergumulan Tuhan. Kami minta anugerah Tuhan, damai sejahtera atas bangsa kami. Tuhan, tolong bangsa Indonesia. Kami juga membawa kota kami Ponorogo ke dalam kuasa tangan Tuhan. Anugerah Tuhan mengalir untuk kota kami Ponorogo. Biar kota ini menjadi kota yang maju, kota yang sejahtera, kota yang diberkati. Kami berdoa buat investasi boleh masuk Tuhan di kota kami, sehingga kota kami boleh berkembang maju. Sarana pendidikan Tuhan memberkati, supaya muncul sekolah-sekolah yang berkualitas. Kami juga berdoa buat sarana kesehatan, supaya semakin hari semakin baik. Tuhan, bahkan Tuhan tolong pemimpin kami, supaya Tuhan boleh, Tuhan dengan pimpinan Tuhan membangun, memeratakan pembangunan di daerah-daerah yang ada di Kabupaten Ponorogo ini Tuhan. Kami berdoa juga buat aparat keamanan, supaya Tuhan juga memimpin para aparat keamanan untuk menjaga kota ini agar tetap damai sejahtera. Kami berdoa buat aparat keamanan yang berjaga pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dalam keluarga mereka, memberkati dalam pekerjaan mereka, melindungi, menjagai Tuhan. Otoritas Tuhan ada dalam kehidupan mereka, sehingga dalam menjalankan tugas ada wibawa Tuhan, hingga Tuhan boleh menjalankan setiap tanggung jawab dengan baik. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau menilik satu persatu Tuhan. Dalam kondisi keadaan mereka hari-hari ini, Engkau tahu apa yang mereka gumulkan, apa yang mereka doakan, apa yang mereka harapkan hari-hari ini. Tuhan menolong di dalam nama Yesus Tuhan. Biar tangan-Mu yang kuat, kemurahan-Mu mengalir, menolong kehidupan jemaat Tuhan tempat ini. Mereka yang sakit dijamah di dalam nama Yesus. Kami berkatakan sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang memerlukan mujizat hari-hari ini, terimalah mujizat Tuhan, terimalah pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Jadilah seperti iman-Mu, jadilah seperti iman-Mu. Maka keajaiban Tuhan akan kita alami dalam hidup kita. Dan biarlah Tuhan dalam segala pekerjaan, usaha, apa yang Tuhan percayakan, kami mau kerjakan dengan kesungguhan hati, penuh tanggung jawab, dan kami percaya di dalam nama Yesus segala usaha pekerjaan kami diberkati, toko kami diberkati, pabrik kami diberkati, pekerjaan sebagai PNS diberkati, dalam sekolah anak-anak kami diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Kemanapun kami melangkah, Tuhan menyertai, menjagai, melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, dalam kehidupan kami, biar semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman. Sehingga ketika Tuhan datang untuk kali yang kedua, kami didapati sebagai pribadi-pribadi yang berkenan, dan Tuhan berkenan untuk mengangkat kami ke atas awan-awan, menerima upah yang daripada Tuhan. Tuhan menolong kami untuk kami di hari-hari ke depan semakin bersekutu di dalam Tuhan, semakin bersekutu intim di dalam Tuhan. Kami mau menabur tubuh kami, kami menabur hidup kami mau menabur Tuhan apa yang Tuhan percayakan, baik harta kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Dan biarlah Tuhan pakai setiap kami untuk membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Bangku-bangku yang kosong Tuhan, pakai kami untuk membawa jiwa-jiwa, bahkan limpah-limpah. Karunia-karunia dimanifestasikan di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pada pagi hari ini. Memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu, percaya dengan iman. Pulanglah di dalam damai sejahtera yang diberikan oleh Bapa Surgawi. Persekutuan di dalam anaknya Tuhan Yesus.
penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Dalam perjalanan pulang kita, Tuhan melindungi, menjagai. Kita pulang dengan membawa berkat damai sejahtera. Kita pulang dengan membawa jawaban doa-doa kita. Kita pulang dengan membawa mujizat yang daripada Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom, shalom, damai Allah Turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.